Dikasih datanya. Lu ngerekam ini. Mau ngapain dong? Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan kasus terkait dengan adanya kejadian atau perkara perampasan sepeda motor dengan modus berpura-pura sebagai debt collector atau yang biasa disebut dengan mater atau matalah. Ini terjadi di daerah Cilengsi. Kejadian terjadi di Cilengsi, lokasinya di Cilengsi. Kejadian bermula dari adanya korban PS. Ini dia mengendarai sebuah sepeda motor. Kemudian pada saat itu dia menjemput kawannya yang seorang santri. Ya, korban juga santri juga di pesantren di daerah Gunung Putri. Kemudian ditugaskan oleh gurunya untuk menjemput salah satu santri juga di SLB Mekarsari. Setelah menjemput temannya bersama santri, kemudian di tengah jalan, tepatnya di dekatnya pom bensin, jadi korban dipepet oleh 4 orang pelaku. Di tengah jalan, kemudian diminta untuk berhenti. Setelah berhenti, kemudian motor diambil alih oleh tersangka, yaitu SD, salah satu dari tersangka. Kemudian korban digiring untuk mendekati di salah satu. Itulah kemudian korban atas nama SP ini diminta untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraan. Ya, dengan logo yang kosong, tanda terima kendaraan tarikan. Ini dengan tanpa ada logo dari dealer mana. Ini, seperti ini. Ya. Kemudian karena korban ini masih remaja, takut, karena mereka sudah berempat. Kemudian korban menandatangani ini, acara penyerahan ini. Kemudian diberikan surat ini, belangko yang palsu ini, yang kosong ini. Setelah itu motor dibawa oleh tersangka. Untuk perkara yang pertama ini yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2021 ini ada 4 tersangka. Namun satu tersangka masih DPO, yaitu atas nama SD, kemudian atas nama DS, dan juga CHM, terakhir atas nama KSM. 4 tersangka inilah yang mengirim korban dari jalan raya di depan pom bensin ini hingga ke salah satu ruko ataupun kantor dekatnya leasing. Kemudian modus sebagai debt collector. Kemudian hasil perampasan motor hasil perampasan ini kemudian digadekan di salah satu tempat di daerah Tapos dengan panggilan Pak D, dengan harga 1.500.000 satu kendaraan ini. Dari hasil 1.500.000 ini kemudian dibagi berempat. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim dari Polsek Cilengsi dan dilakukan penangkapan terhadap 3 tersangka, yaitu DHM, DS, dan juga CSM. Untuk tersangka SD masih dalam pencarian atau masih kita DPO-kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan modus yang sama, kita amankan juga tersangka R. Tersangka R ini dengan cara yang sama, dengan modus sebagai matalang, dia mengaku sebagai debt collector. Mengambil juga sebuah kendaraan, satu unit kendaraan sepeda motor Lexi warna hitam tahun 2019. Ya. Ini kemudian kita amankan juga tersangka atas nama tersangka R.
kemudian kita amankan. Ini awalnya tersangka menolak ataupun tidak mengakui, namun dengan dasar CCTV pada saat pengambilan motor ini, kemudian dengan data CCTV dan juga beberapa yang dipakai oleh tersangka, yaitu topi yang menunjukkan tersangka pada saat itu, kemudian bisa kita kembangkan dan mengakui. Sehingga alat bukti cukup dan kita tetapkan sebagai tersangka. Dari perkara tersebut, untuk keempat tersangka, mohon maaf, untuk yang kedua ini ada 6 tersangka. 1 tersangka sudah kita amankan, sedangkan untuk yang 5 lainnya masih dalam pencarian atau DPO. Dari kejadian ini, untuk para tersangka kita sangkakan pasal 368, pasal perampasan dan juga penipuan dan juga penggelapan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Terima kasih. Untuk BB-nya di sana itu ada 1 buah kendaraan bermotor merek Honda, tipenya Vario, warna merah tahun 2013. Satunya lagi sepeda motor Lexi tahun 2019, ya, warna hitam. Oke. Dan berdasarkan keterangan dari para tersangka, sudah berapa lama nih dan melakukan kegiatan ini? Ini tersangka ini sudah cukup lama, ya, sudah cukup lama. Tersangka TSM ini pas pengakuannya sudah kurang lebih dari tahun 2012, berarti sudah 9 tahun sudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Yang awalnya adalah mereka kerja di salah satu dealer, kemudian diberhentikan dan berpura-pura ataupun menggunakan modus sebagai debt collector untuk melakukan perampasan. Dan ada beberapa dari dealer yang memang memberikan belangko-belangko seperti ini, belangko kosong kepada mereka. Ini yang memberikan kesempatan tersangka untuk melakukan tindakan kriminal ini. Dan ini tentunya akan kita selalu kita tegas. Biasanya beroperasi di wilayah mana aja, Dan? Dasar pengakuannya, untuk sementara kita ketahui tersangka beroperasi di daerah Tangerang dan juga di Cilengsi dan juga Gunung Putri. Nah, sementara ini secara pengakuan baru beberapa yang sudah tertangkap. Hanya ini saja ya. Untuk masih kita dalami lagi nanti berapa lokasinya. Sementara masih kita lakukan penyidikan terkait dengan perkara ini. Untuk korban sendiri, pelaku mengincar korban itu sudah lunas ataupun belum lunasnya, tahunya dari mana itu korban? Apa secara acaknya nih? Atau kemana? Mereka ini melakukan perampasan. Nah, perampasan. Jadi ini debt collector ini masalahnya hanya sebagai modus operandinya saja. Ya. Modus operandinya sebagai debt collector, tetapi pelaksanaan adalah perampasan dengan cara debt collector tadi, yang memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang yang ada padanya. Ya. Jadi dia melakukan perampasan dengan modus debt collector. Dan secara keseluruhan penarikan motor di tengah jalan itu dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Oke ya. Pak Denny juga ditahan juga. Pak Denny masih kabur, masih itu sudah di sama anggota masih belum. Jangan lupa subscribe ya.